Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Kita di hari ini akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani yang menguatkan jiwa kita. Kebenaran firman Tuhan di hari ini terangkat dari kitab kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-22. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus menuntun kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini, agar di dalam kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami maksud Tuhan dari firman ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Allah, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini kita hendak belajar Allah yang memberdayakan adalah pemelihara hidup. Nah, kita bersyukur karena kita boleh berada di saat ini di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi, suka duka silih berganti, kesenangan bahkan air mata kita lewati. Kadang kita hidup bahagia, tetapi kadang juga kesusahan
menghampiri kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa melalui pemeliharaan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita boleh ada sampai saat ini. Bagian firman Tuhan di hari ini dari pembacaan Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22 yang mengisahkan tentang riwayat Nuh. Ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 9 hingga ayat 16 yang mana mengisahkan tentang Allah mempersiapkan keselamatan Nuh dari bencana. Allah mempersiapkan keselamatan bagi Nuh dari bencana. Bahwa kita melihat Nuh adalah seorang pribadi yang taat, hidup bergaul dengan Allah. Sementara Allah melihat situasi yang terjadi pada zaman itu, di mana orang-orang hidup sudah tidak taat lagi kepada Allah. Kejahatan di mana-mana, sehingga bumi yang tadinya baik tetapi menjadi rusak oleh akibat kejahatan manusia. Sehingga Allah berencana untuk memusnahkan bumi ini serta segala makhluk di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, agar ketika air bah datang, maka Nuh dan istrinya, juga anak-anak beserta istri anak-anaknya, dan segala makhluk yang ada di dalam bahtera itu mendapat keselamatan atau diselamatkan. Nah, Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera dari kayu gofir dengan ukuran yang telah ditetapkan Allah, dengan bentuk bangunan yang ditetapkan Allah, dengan bahan yang ditetapkan Allah. Dan semuanya itu dikerjakan oleh Nuh seturut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagian yang kedua ayat 17 sampai ayat 20, yakni penghukuman dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa perintah Allah untuk Nuh membuat bahtera, sesungguhnya Allah akan menghukum bumi karena bumi telah rusak akibat kejahatan manusia. Dan Allah menyatakan janji keselamatan kepada Nuh dan keluarganya beserta makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu, untuk setelah Allah memusnahkan bumi, Nuh dan keluarganya beserta makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu selanjutnya akan melanjutkan kehidupan baru di muka bumi. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat ada penghukuman, tetapi juga ada pemeliharaan Allah bagi Nuh dan keluarganya, tetapi juga makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu. Nah, hal yang ketiga, yakni bakal dari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Nuh. Di sini bahwa pemeliharaan itu terjadi bagi Nuh dan keluarga karena Nuh telah mentaati apa yang diperintahkan Allah, yakni mengerjakan bahtera itu, masuk di dalam bahtera, dan keselamatan akan mereka alami. Hal menarik pada bagian terakhir dari pembacaan kita, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, Allah yang memberdayakan adalah Allah pemelihara hidup manusia. Sesungguhnya Allah menyediakan segala sesuatu bagi setiap kita yang mendiami bumi ini. Allah tidak menginginkan atau Allah tidak mau bumi ini dirusakkan akibat kejahatan manusia. Tetapi yang Allah inginkan agar manusia dan bumi ini terpelihara baik adanya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, cerita ketaatan Nuh ini menjadi bagian yang harus kita pelajari bersama-sama, di mana ketaatan kita kepada Allah adalah wujud keselamatan yang akan kita alami. Oleh karena ketaatan Nuh, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan Allah, Nuh dan keluarganya, bahkan makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu diselamatkan. Di sini kita belajar bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan bagi kita itu nyata. Sekiranya
Allah menghitung akan pelanggaran-pelanggaran kita, akan kejahatan kita, ataupun Allah melihat situasi dunia saat ini, pasti air bah menjadi bagian yang kita hadapi. Ya, kita dapat melihat banjir di mana-mana, tetapi tidak seperti air bah yang diceritakan Musa di dalam kitab Kejadian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Klavos di mana saja berada, Allah adalah Allah pemelihara, di mana dalam pemeliharaannya Dia mau supaya kita taat melakukan segala perintah Allah, sehingga di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya dalam ketaatan kita melakukan perintah Allah, kita juga membawa dampak yang baik, baik kepada diri kita secara pribadi, keluarga kita, tetapi juga lingkungan di mana kita berada, supaya mereka juga mendapat bagian keselamatan seperti yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itu mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga Allah juga mengerjakan apa yang menjadi bagian Allah, yaitu keselamatan yang disiapkan Allah bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup taat dan melakukan perintah-Mu, agar di dalam ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan, mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kami, tetapi juga setiap orang di sekitar kami. Roh Kudus menuntun kami, baik hamba sebagai pelayan firman saat ini, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti firman-Mu melalui channel ini, agar kami semua memahami akan maksud Tuhan dari firman ini, dan di dalam kuasa Roh Kudus kami dituntun untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan firman di channel Klavos Sukacita ini, sehingga di dalamnya melalui channel Klavos Sukacita ini firman Tuhan terus disebar luaskan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan taruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.